Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to File 21. Anda sudah lihat video tadi ya? Dan terlihat hasil yang berbeda dan mengejutkan pada setiap toples yang berisi air dan beras. Setelah 30 hari disimpan, dengan masing-masing toples ditempeli gambar Sean Connery sebagai pengaruh positif dan gambar Hitler sebagai pengaruh negatif. Alasan ilmiah ternyata sejalan ya dengan orang tua kita dalam memberi nama anak dengan arti yang baik. Karena tubuh manusia itu 70% adalah air, maka pengaruh positif dan negatif bisa terjadi pada pemberian nama atau bahkan pada perkataan yang diucapkan sehari-hari. Dan tentang hal ini akan saya jelaskan di sini. Yuk. Dalam kehidupan saya pribadi, saya sering melihat orang tua kita atau guru kita dulu memberi kita segelas air yang sudah didoakan oleh mereka. Masih melekat dalam ingatan saya ketika almarhum nenek saya dulu sering membawakan sebotol air putih sepulang dari pengajian. Saat itu dinamakan air yasin atau yasinan. Lalu air itu diberikan kepada kami sekeluarga untuk meminumnya sambil membaca bismillah. Karena saat itu saya masih kecil atau mungkin masih remaja gitu. Saya tidak tahu manfaat meminum air yasinan tersebut. Saya sih ketika disuruh minum oleh nenek saya, ya saya lakukan aja begitu, tanpa tahu artinya untuk apa. Demikian juga ketika saya mengaji dulu di pesantren. Selalu diberikan air doa seperti itu oleh guru ngaji saya dan saya pun ketika pulang ya meminumnya. Namun seiring dengan bertambahnya waktu, kebiasaan tersebut saya coba cari jawabannya, baik secara sains maupun secara agama yang saya anut yaitu Islam. Dan akhirnya pun saya menemukan sebuah teori tentang partikel kristal molekul air yang ditulis oleh Profesor Masaru Emoto. Profesor Masaru Emoto melakukan pengamatan terhadap lebih dari 2000 contoh air dari seluruh dunia dan mengabadikan setiap foto kristal air yang terbentuk dengan kamera khusus. Profesor Emoto menemukan bahwa partikel molekul air itu ternyata bisa berubah-ubah tergantung perasaan manusia yang ada di sekelilingnya. Dan ini secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh terhadap klasterisasi molekul air yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen. Dan sementara di dalam Al-Quran sendiri Allah menyebutkan kata ma, air, sebanyak 33 kali dalam bentuk nakiroh dan 16 kali dalam bentuk ma'rifat. Silahkan Anda cari sendirilah. Ada di Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30, ada di An-Nahl 10 dan 11, kemudian ada di Qaf 9, dan seterusnya lah. Tapi intinya, Quran menegaskan bahwa semua makhluk hidup itu tersusun dari air. Jadi, sendi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan adalah air. Air adalah satu-satunya perantara yang mengandung mineral-mineral dan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kalau bukan karena air, niscaya tidak ada kehidupan di permukaan bumi ini. Nah, itu tadi arti dan manfaat air menurut Quran. Bagaimana menurut sains? Teori partikel kristal molekul air yang ditulis oleh Profesor Emoto cukup menarik perhatian saya. Air itu, rumus kimianya kan terdiri dari satu atom hidrogen dan dua atom oksigen, maka ditulis H2O. Air dapat merekam setiap bunyi yang digetarkan kepadanya dengan baik, termasuk kata-kata yang diungkapkan maupun yang baru niatan dan belum diungkapkan oleh hati manusia. Terlintas dalam pikiran saya bahwa apa yang diungkapkan atau yang baru diniatkan saja itu bisa direkam oleh zat yang berbentuk cair ini. Ini luar biasa. Dan seperti kita tahu kan, tubuh manusia itu terdiri dari air 70%. Dengan memahami kemampuan air dalam merubah molekulnya saat menerima getaran bunyi tadi, from now on, berhati-hatilah dalam berucap. Karena tubuh manusia sebagian besar adalah air. Perkataan buruk Anda akan merubah aura positif Anda menjadi negatif. Profesor Emoto melakukan penelitian dengan rajin terhadap perubahan yang terjadi pada molekul air. Salah satu risetnya itu, dia melakukan penelitian dengan air murni
yang berasal dari mata air di Pulau Honshu, yang kemudian didoakan menurut agama Shinto di permukaan air yang akan dia lakukan penelitian. Dan selanjutnya dilakukan pembekuan air tersebut dengan derajat beku minus 5 derajat Celcius. Kemudian dia melakukan pengambilan gambar dengan mikroskop dan kamera beresolusi tinggi, dan ternyata sungguh mengejutkan hasil dari air yang dilakukan penelitian tersebut membentuk molekul seperti kristal bersegi 6 yang indah betul. Anda bisa lihatlah gambarnya di belakang ini. Kemudian Profesor Emoto melakukan pengujian lagi di depan botol yang berisi air tersebut untuk diuji dengan mengucapkan kata arigato, terima kasih. Itu berarti pengaruh positif ya. Alhasil, air tersebut membentuk kristal bersegi yang sangat mengagumkan. Anda bisa lihat di gambarnya tadi. Kemudian, dia melakukan lagi pengujian di depan botol berisi air tersebut dengan mengucapkan kata-kata syaiton atau pengaruh negatif. Alhasil, air tersebut anehnya setelah dilakukan pengambilan gambar, bentuknya berubah drastis dari segi struktur molekulnya. Partikel kristal air yang terlihat menjadi sangat buruk dan tidak sedap dipandang mata apabila mendapat efek negatif di sekitarnya. Teori Profesor Emoto ini memancing orang untuk membuktikannya. Salah satunya adalah seorang mahasiswa di Inggris yang ada di video ini. Dia mengambil 2 buah toples yang masing-masing diisi oleh beras dan air dalam jumlah dan berat yang sama persis, tanpa ada zat kimia apapun loh di dalamnya. Nah, toples pertama itu ditempeli foto Sean Connery, Anda tahu lah ya, James Bond, sebagai pengaruh positif. Dan toples yang kedua ditempeli foto Hitler sebagai pengaruh negatif. Kemudian kedua toples tersebut dibiarkan selama 30 hari. Dan setelah 30 hari kemudian dibuka, hal yang mengejutkan pun terjadi. Beras dan air pada toples pertama terlihat lebih bersih. Dan memang terjadi perubahan tetapi tetap bersih. Sedangkan pada toples kedua nampak mulai menjamur dan membusuk. Anehnya, membusuknya itu hanya pada bagian foto yang ada logo Nazinya. Jadi jelas ya perbedaannya. Dan percobaan ini sebetulnya bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Tidak perlu menggunakan mikroskop atau kamera khusus resolusi tinggi untuk melihat hasilnya. Dan Anda juga tidak harus menempelkan gambar pada toples pertama atau toples kedua. Kedua-duanya nggak usah dikasih tempel gambar. Tapi cukup diberi tulisan yang toples pertama misalkan dengan tulisan atau kata thank you atau terima kasih atau kalimat baik lainnya dengan pengaruh positif pada objek percobaan. Dan pada toples kedua, tulis aja kata misalkan, saya benci kamu. Atau kata-kata jelek lainnya lah sebagai pengaruh negatif pada objek percobaan. Silakan mencoba. Sekarang kita kembali ke percobaan Profesor Emoto. Diambil dari masaruemoto.net. Ini adalah kumpulan foto dari kristal air yang telah diteliti oleh Profesor Emoto dengan mikroskop dan kamera khusus. Silakan lihat foto di belakang saya. Yang pertama, air yang berasal dari alam. Foto di bagian atas adalah bentuk kristal dari air yang diambil dari es Antartika dan sungai Fuji di Jepang. Sementara foto di bagian bawah adalah bentuk kristal dari air dari sungai Hangang di Korea dan air Zam-Zam. Yang kedua, air dan musik. Di foto sebelah kiri menunjukkan saat air didengarkan dengan musik yang keras dan sedih, heavy metal. Dan Farewell Song by Chopin. Molekul air sama sekali tidak berbentuk kristal. Sedangkan pada foto sebelah kanan, saat air didengarkan dengan musik lembut dan indah, Beethoven dan Mozart, molekul air membentuk kristal cantik. Yang ketiga, air dan foto. Di sebelah kiri adalah bentuk kristal air setelah diperlihatkan foto lumba-lumba dan crop circle. Di sebelah kanan adalah bentuk kristal air setelah diperlihatkan foto air terjun Niagara dan matahari. Nomor 4, air dan doa. Foto di sebelah kiri adalah bentuk molekul air dari bendungan Fujiwara sebelum dan sesudah didoakan. Dan foto sebelah kanan adalah molekul air dari Danau Biwa sebelum dan sesudah upacara doa pada tahun 1999. Nomor 5, air dan kata-kata. Foto di bagian atas adalah molekul air setelah dibisikkan kata kamu bodoh, jahat,
dan kamu membuatku jijik. Dan foto di bagian bawah adalah kristal air yang terbentuk setelah dibisikkan kata terima kasih, cinta, dan rasa syukur, serta kedamaian. Nomor 6. Kemuliaan air Zam-Zam. Di sebuah seminar yang dihadiri oleh pengunjung non-muslim, Profesor Emoto menunjukkan beberapa molekul air yang buruk rupanya. Kemudian yang terakhir beliau menunjukkan molekul-molekul air yang begitu indah, berbentuk kristal, yang bercabang-cabang dan berkilauan. Beliau kemudian menanyakan kepada hadirin tentang molekul air tersebut. Ternyata salah seorang peserta seminar dengan yakinnya bangun dan berkata, "Itu molekul air Zam-Zam, air yang paling mulia." Profesor Emoto menganggukkan kepala dan berkata, "Saya tidak dapat memastikan bahwa air ini yang paling mulia. Tetapi memang benar ini adalah molekul air Zam-Zam." Dan konon katanya, setelah Profesor Emoto meneliti air ini, kemudian diketahui beliau masuk Islam. Profesor Emoto juga menegaskan ada kemungkinan seseorang dapat sembuh setelah meminum air yang sudah diberikan doa. Karena air yang bersifat menyampaikan pesan dari ucapan orang yang mendoakannya. Selain itu, jika kita akan memberi nama pada anak, berikanlah nama yang mengandung arti baik. Karena pengaruhnya sangat besar pada psikologi anak. Anda ingat bahwa tubuh manusia 70%-nya adalah air. Pengaruh baik dan buruk bisa terjadi pada manusia melalui nama yang diberikan atau perkataan yang diucapkan. Betapa hebatnya apa yang ditemukan oleh Profesor Emoto ini atau penelitian Profesor Emoto ini. Tetapi masih mengundang kontroversi bagi sebagian orang. Banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa temuan ini tidak berdasarkan metode ilmiah yang semestinya. Oleh karena banyak juga yang menyangkal soal pembentukan kristal air ini, meskipun dengan bukti-bukti yang cukup banyak. Penemuan ini akhirnya dimasukkan ke dalam kategori penemuan pseudoscience. Percaya atau tidak, silahkan Anda pikirkan, renungkan, dan lakukan riset sendiri dengan menggunakan berbagai referensi. Tapi jangan menggunakan referensi tunggal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.